Yang bab TRK2 ini, bab-babnya nggak urut nggak apa-apa, karena ini adalah sistem yang heterogen ya, sistem yang heterogen, dan tiap kondisi itu beda-beda. Misalnya sekarang kita masuk di bab 25. Bab 25 itu adalah sistem yang non-katalitik, artinya dia tidak menggunakan katalis. Mahasiswanya udah berapa? Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ke halaman pertama. Ini adalah reaksi fluida partikel. Ini kita akan mempelajari tentang kinetikanya. Sini nggak bisa dihapus. Sini. Bab ini mengupas tentang klasifikasi reaksi heterogen, di mana gas atau liquid kontak dengan padatan, bereaksi dengannya dan mengubahnya menjadi produk. Kemudian beberapa reaksinya itu bisa dinyatakan dalam fluida A fluida plus BB solid. B solid akan jadi kemungkinannya itu ada fluida, produknya berupa fluida, produknya itu berupa padatan, dan juga produknya berupa fluida dan padatan. Seperti ditunjukkan di dalam gambar 25.1. Nah, jadi di 25.1 kita lihat gambarnya. Nah, ini. Berbagai macam kok hilang lagi tadi. Jadi partikel padatan ukurannya itu tetap tidak berubah. Jadi setelah dia mengalami reaksi dengan fluida tadi, dia ukurannya tetap tidak berubah selama reaksi yang disebut di sini adalah non-flaking S ya, non-flaking yang tidak menyusut, atau jika produknya itu membentuk produk yang kaku, material yang kaku. Biasa kok ya, mati-mati terus tadi, terpental terus. Jadi produknya itu ada fluid, solid, kemudian fluid dan solid. Nah, jadi produk yang 2 dan 3 berarti ini mengandung non-flaking S, jadi impurities yang tidak menyusut. Partikel menyusut di dalam ukuran selama reaksi ketika ada impurities yang lain. Ada yang bocor ini seperti ini. Dan yang terakhir adalah doa. Jadi, Bapak Ibu, marilah kita buka terlebih dahulu dengan masalah bersama. Partikel menyusut di dalam ukuran selama reaksi ketika flaking S, jadi impuritiesnya itu menyusut, atau
produk yang terbentuk atau ketika B murni digunakan di dalam reaksi persamaan satu. Jadi ini persamaan satu. Produknya berupa fluid ya. Fluid itu bisa gas, bisa liquid. Jadi pengertian dari fluid. Kemudian reaksi fluida padatan. Ini adalah contoh-contohnya. Roasting atau oksidasi sulfida, biji sulfida. Jadi ini ZNO untuk menghasilkan metal oksida. Biji sulfida ini ZNS ya, untuk menghasilkan metal oksida ZNO. Sebagai contoh di dalam persiapan zinc oksida itu berarti ZNO, maka biji sulfida di sini adalah main itu ditambang ya, di kelas itu dikecilkan kemudian dipisahkan dengan cara flotasi. Kemudian baru roasted atau oxidation di dalam reaktor untuk membentuk partikel zinc oksida yang kaku sesuai dengan reaksi ini. Jadi di sini reaksinya adalah ada S, ada G, ada solid, ada gas. Nah, solidnya ini yang disebut dengan non-flaking S. Kemudian reaksi yang hampir sama adalah ini. 4FeS2 padat ditambah dengan 11O2 gas akan menjadi 2Fe2O3 ini padat plus 8SO2 gas. Kemudian preparasi logam dari oksidanya melalui reaksi di dalam reducing atmosphere ya. Kemudian sebagai contohnya ini. Nah, ini contohnya. Fe3O4 plus 4H2 menjadi 3Fe plus 4H2O. Kemudian contoh yang berikutnya, jadi ciri khasnya adalah produknya ada solid dan ada juga gas. Kemudian nitrogenasi kalsium karbida untuk menghasilkan cyanamid. Ini cyanamidnya, jadi solid. Kemudian nanti hasilnya juga ada C. Ini juga solid ya, C-nya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah contoh reaksi fluida solid di mana ukuran padatannya akan berubah. Nah ini contoh yang nanti karena produknya berupa gas ya, fluid. Misalnya C plus O2 menjadi CO2. Dia kan nanti hilang kan? C plus O2 menjadi CO. Kemudian contoh yang berikutnya ini. Ini adalah contoh reaksi yang lain di mana padatan berubah di dalam ukuran. Pembuatan karbon disulfida dari unsur C plus 2S menjadi CS2. Kemudian pembentukan sodium cyanida dari sodium amida. Jadi masih ada beberapa contoh yang lain seperti reaksi pelarutan. Nah, kalau reaksi pelarutan kan nanti terlarut kan, jadi dia tidak membentuk produk yang kaku, yang keras karena dia terlarut. Atau penyerangan logam, chip logam oleh asam dan rusting dari iron. Nah, di dalam bab 17 kita telah menekankan untuk reaksi heterogen diperlukan pertimbangan dua faktor dalam penambahan. Untuk kinetikanya ya, jadi kinetikanya itu ada dua, yaitu modifikasi ekspresi kinetik, kemudian juga perpindahan massa antara fase dan pola kontak ya. Nah, jadi di dalam bab ini kita akan mengembangkan persamaan kecepatan untuk reaksi padatan fluida. Pemilihan model, jadi di sini ada modelnya. Nah, jadi kita setelah mengerti, kita
seharusnya memahami bahwa tiap gambar, konsep, atau model untuk progres reaksi berasal dari pernyataan matematik. Jadi, yaitu persamaan kecepatannya. Jadi kalau kita memilih sebuah model, kita harus menerima persamaan kecepatannya, ya, atau sebaliknya. Jika model tersebut sesuai dengan yang terjadi, maka persamaan kecepatannya itu adalah dekat dengan aktualnya, ya. Jadi kalau misalnya errornya itu kecil, maka dia tuh udah mewakili dari yang real. Jika sebuah model berbeda dari realitanya, maka persamaan kinetiknya yang kita bangun itu adalah useless, tidak bermanfaat karena jauh. Maka berarti kita harus membangun persamaan kinetik itu dari sebuah eksperimennya, ya, dari eksperimen kita coba-coba kinetikanya seperti ketika kita di TRK 1, kemudian kita lihat misalnya apakah R kuadratnya atau deviasinya jauh apa enggak. Untuk reaksi non katalitik, maka kita akan mempertimbangkan dua model ideal, yaitu model konversi progresif dan model shrinking unreacted core. Jadi di sini inti yang tidak bereaksi, ya. Shrinking itu berarti menyusut. Ini progressive conversion model. Di sini kita memvisualisasi bahwa reaktan gas masuk dan bereaksi pada keseluruhan partikel. Jadi pada seluruh partikel dia akan bereaksi. Sehingga reaktan padatan dikonversi secara kontinu dan progresif melalui partikel yang ditunjukkan di dalam gambar 25.2 ini. Nah, jadi terjadi perubahan warna, itu berarti terjadi konversi. Kemudian ini adalah shrinking core model. Jadi model di mana intinya itu nanti menyusut. Di sini kita memvisualisasi bahwa reaksi itu terjadi pertama pada bagian luar partikel. Kemudian daerah reaksi masuk menuju ke padatan. Kemudian meninggalkan material yang terkonversi secara sempurna dan inert solid. Inert solid ini yang disebut dengan S. Kemudian inti yang tidak bereaksi ini akan menyusut sesuai selama reaksi. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini yang putih ini adalah yang tidak bereaksi. Ya kan menyusut kan? Tapi karena adanya ini non-flaking S, ya, sehingga dia kelihatannya tidak menyusut. Jadi kalau kita belah bagian partikel padatan yang bereaksi ini, kita akan menemukan material padatan yang tidak bereaksi, yang dikelilingi oleh lapisan S, layer of S, ya. Sedangkan batasan dari inti yang tidak bereaksi ini tidak dapat ditunjukkan dengan jelas. Ya, kayak gini, ini kan permodelannya seakan-akan jelas. Tapi pada faktanya ketika Anda eksperimen, Anda tidak bisa melihat batasannya. Kemudian, di dalam sebagian besar kasus, shrinking core model ini mendekati real, ya, daripada yang PCM, Progressive Conversion Model. Contohnya misalnya pembakaran batu bara, kemudian kayu, briket, ya, itu masuk kategori SCM. Karena SCM itu lebih banyak kasusnya dan lebih reality, maka di sini kita akan membahas yang punyanya SCM. Ini shrinking core model untuk partikel
yang bulat ya, untuk ukuran yang tidak berubah. Jadi ini adalah eksperimen atau penelitian oleh Yagi dan Kuni pada tahun 5561 yang memvisualisasi 5 langkah selama reaksi. Jadi 5 tahapan ya selama reaksi. Yang pertama adalah difusi reaktan gas A melalui film. Jadi ini melalui lapisan film di sekitar partikel pada permukaan padatan. Yang kedua adalah masuknya dan difusi A melalui lapisan esnya ini ya, lapisan esnya ke permukaan inti yang tidak bereaksi. Kemudian baru reaksi gas A dengan padatan pada permukaan reaksi. Kemudian langkah 5 adalah difusi produk gas melalui difusi. Jadi kalau terbentuk produk gas setelah bereaksi di intinya, ini intinya. Nah, setelah bereaksi dia akan kembali. Jadi difusi produk gas melalui lapisan esnya tadi, layer of S. Kemudian difusi produk gas melalui film gas kembali ke badan utama fluida. Nah, di dalam beberapa situasi ada beberapa tahapan yang tidak ada. Sebagai contoh, jika produknya tidak ada gasnya ya, maka step 4 dan 5 tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap tahanan reaksi. Kemudian juga tahapan yang berbeda itu tahanannya itu intinya gini, tahanannya itu nanti berbeda ya untuk masing-masing tahapan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan mencari mana yang mengontrol. Nah, yang mengontrol itu apa? Yang mengontrol adalah tahanan yang terbesar. Karena itu yang akan menentukan kecepatan reaksinya. Misalnya gini, angkatan kalian itu misalnya angkatan kalian seharusnya lulus 4 tahun ya. Setelah di rata-rata ternyata ada yang tidak lulus di tahun yang pas. Jadi itu yang menentukan nama dari angkatan. Oh, ternyata angkatan ini sekian persen. Nah, itu cuma contoh aja ya, nggak ada yang nanti lulusnya pas semuanya. Di dalam treatment ini kita membangun persamaan konversi untuk spherical particle, di mana tahanan tahap 1, 2, dan 3 adalah yang mengontrol kecepatan. Jadi nanti kita sekarang membahas dari 3 langkah tersebut. Kemudian difusi melalui film gas yang mengontrol. Nah, ketika tahanan film gas mengontrol, maka profil konsentrasinya akan ditunjukkan di dalam 25.5 seperti ini. Oke, siap. Terima kasih. Dari gambar ini kita melihat bahwa tidak ada reaktan gas pada permukaan partikel. Maksudnya, kita lihat bahwa no gas reaktan, jadi tidak ada yang ada pada permukaan partikel. Nah, jadi pada awal tidak ada, di partikel itu tidak ada gasnya, sehingga konsentrasi driving force-nya menjadi seperti ini. Ya. Jadi CAS-nya di sini 0. Nah, kemudian ini adalah nanti persamaan yang dibangun ya untuk difusi melalui film gas. Berarti 1 per luas permukaannya dNB per dt sama dengan, jadi luas permukaannya itu adalah 4 πr kuadrat dNB dt sama dengan B. Ini kalau dinyatakan dalam A ya. B per 4 πr kuadrat dNA per dt sama dengan B KG CAG min CAS sama dengan B KG CAG. Nah, tadi tidak ada CAS-nya, tidak ada 0. CAS adalah konsentrasi A di permukaan reaksi, di permukaan partikel.
Kemudian, nah, ini ada rho B. Rho B itu adalah densitas molar B di dalam padatan dan V adalah volume partikel. Jumlah B yang ada di dalam partikel adalah seperti ini. Jadi MB adalah molnya, rho B kalikan V. Jadi nanti kita akan punya persamaan. Ini adalah penurunannya ya. Nggak saya bahas semuanya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian ini. Jadi T itu adalah waktu yang diperlukan ya untuk sampai terkonversi menjadi RC. Kemudian waktu untuk complete conversion. Jadi untuk konversinya itu sempurna untuk partikel. Jadi partikelnya sampai tidak ada semua, maka itu waktu yang diperlukan disebut dengan tau, ya. Yaitu ketika RC sama dengan 0. Sehingga kita akan punya persamaan tau sama dengan rho B kalikan R per 3B KG CAG. Jadi B itu adalah koefisiennya ya, nanti kita Anda bisa lihat di bukunya. B itu adalah koefisien yang melekat pada B, pada senyawa B. Kemudian kita bisa di persamaan yang diperlukan juga ini 1 min XB. Jadi kalau kita ingin tahu konversinya ini sama dengan RC. Jadi ini udah perbandingan ya, volume inti yang tidak bereaksi per volume total partikel, RC per R pangkat 3. Atau bentuk yang bisa dihitung nanti ini, T per tau sama dengan 1 min RC per R pangkat 3 sama dengan XB ya. Jadi kan Anda nggak bisa ngitung RC, RC-nya seberapa ya, R itu udah tahu, R itu adalah jari-jari dari partikelnya. Kemudian di sini ada difusi melalui lapisan S layer. Jadi lapisan S-nya itu yang mengontrol. Gambar 25.6 menggambarkan situasi di mana tahanan terhadap difusi melalui lapisan S mengontrol reaksi. Nah, ini adalah untuk persamaan yang digunakan. Jadi ini ceritanya, QAS itu ada fluxnya. Jadi flux A melalui eksterior permukaan luar partikel, kemudian flux A melalui permukaan pada radius L adalah flux A ke permukaan reaksi. Jadi ini persamaannya. Nah, persamaan 12 4pi RC kuadrat Ki AC. Jadi di sini saya langsung pakai persamaan jadi ya. Saya nggak menceritakan oh ini diturunkan menjadi, jadi Anda bisa baca sendiri. Ini gerak-gerak terus ya, menyulitkan pointernya. Nah ini. Kita sudah merencanakan dari awal. T sama dengan rho B R kuadrat per 6B DE ya. DE itu koefisien difusi efektif. CAG sama dengan 1 min 3 RC per R kuadrat plus 2 RC per R pangkat 3. Nah, apabila konversi partikelnya sempurna, artinya RC sama dengan 0, maka waktu yang diperlukan adalah tau sama dengan rho B R kuadrat per 6B DE CAG. Hybrid, sebagian di kelas, sebagian. Nah ini kemudian T per tau sama dengan T itu adalah waktu yang diperlukan untuk sampai ke RC ya. Kalau tau nanti RC-nya sampai dengan 0, jadi habis. Nah, bisa dihitung dengan 1 min 3 RC per R kuadrat plus 2 RC per R pangkat 3. Atau kita nyatakan yang bisa dihitung itu seperti ini. Dan data yang diketahui itu adalah konversi. T per tau sama dengan 1 min 3 kalikan 1 min XB pangkat 2 per 3 plus
21 min XB. Kita siapkan untuk minggu ke-10 yang untuk mahasiswa tahun 2020. Minggu ke-10 sekarang ini minggu berapa ya? Ini udah siap-siap untuk masuk offline nih. Reaksi ini adalah untuk reaksi kimia yang mengontrol. Gambar 25.7 menggambarkan gradien konsentrasi dalam partikel ketika reaksi kimia mengontrol. Nah, jadi bedanya kalau ini pakai K double aksen, ini adalah koefisien perpindahannya. Bukan perpindahan, koefisien reaksinya ya. Karena ini kimia. Sehingga ini persamaan umumnya yang persamaan 19 ini DK double aksen CAG. Nah, ini adalah contoh. Sehingga T sama dengan rho B per BK double aksen CAG kalikan R min RC. Nanti kalau sebentar ya, WA-nya kok tak matiin aja. Mengganggu. Apa saja nanti yang akan diberikan, silakan. Nah ini ketika reaksi kimia yang mengontrol rumusnya adalah ini, tau sama dengan rho B kalikan R per BK double aksen CAG. T per tau sama dengan 1 min RC per R sama dengan 1 min XB pangkat sepertiga. Nah, ini adalah, jadi nanti di bab yang ini 25.2 itu nanti kita akan menentukan soal-soal ya, mencari mana yang mengontrol, apakah itu di lapisan S-nya atau di reaksinya atau di lapisan film gasnya, difusi di lapisan film gas. Sedangkan ini 25.3 kecepatan reaksi untuk partikel shrinking spherical particle, partikelnya bulat ya, kemudian menyusut ya. Jadi ketika tidak ada lapisan esnya ya, abunya, inetnya itu, ketika tidak ada lapisan inetnya seperti di dalam pembakaran karbon murni di udara, dia akan menghasilkan CO, CO2 ya. Maka partikel yang bereaksi, jadi tadi karbon kan, karbon padat, ketika dia Anda bakar ya, maka dia akan menjadi hilang ya, menjadi CO, menjadi CO2. Dia akan menyusut selama reaksi dan akhirnya hilang ya. Di proses ini digambarkan dalam figur 25.8. Untuk reaksi kita memvisualisasi 3 langkah yang terjadi, yaitu difusi reaktan A dari badan utama gas melalui film gas, kemudian reaksi permukaan ya, reaksi pada permukaan, kemudian difusi produk reaksi dari permukaan padatan melalui film gas. Jadi di sini yang tidak ada adalah difusi pada lapisan esnya, pada lapisan inetnya tadi. Nah, jadi kalau lapisan reaksi kimia yang mengontrol, maka sama ya dengan yang tadi, persamaannya dengan yang depan. Kalau lapisan film gas yang mengontrol, tahanan film pada permukaan partikel tergantung pada berbagai macam faktor, ukuran partikel, kemudian properties dari fluida. Nah ini, jadi ini beda persamaannya. Anda menggunakan persamaan 24. Nah, untuk partikel yang kecil, maka kita akan menggunakan persamaan. Nah ini, T sama dengan rho B RO kuadrat per 2B CAGD, ya, 1 min R per RO kuadrat. Atau nanti kita menggunakan persamaan ini. Tambahan, misalnya partikel ukuran bentuknya berbeda. Kalau tadi kan yang dibahas adalah yang bentuknya spherical ya. Nah,
Untuk berbagai bentuk yang lain akan dibahas di tabel 25.1. Misalnya bentuknya silinder atau flat plate ya, ada di tabel 25.1. Kombinasi tahanan. Nah, jadi nanti kita akan melihat masing-masing ya, tahanannya masing-masing mana yang mengontrol. Atau kita bisa nanti T total ya sama dengan T film. Nah, T film sama dengan T dari lapisan S-nya tadi, inletnya, plus dari T reaksi. Sehingga complete conversion-nya bisa jadi T total, total, untuk dari S-nya tadi, dan untuk reaksi. Nah, ini kalau kita menyatakan persamaannya seperti ini namanya yang disebut dengan tahanan 1 per kg. Ini yang lapisan film. Kemudian ini R kalikan R min RC per RC DE. Ini yang difusi pada lapisan S-nya. Kemudian yang ketiga R kuadrat per RC kuadrat K double aksen, itu adalah pada reaksi kimianya. Nah, ini ada flat plate, kemudian ada silinder, ada ini tadi yang dibahas spherical, kemudian small particle, kemudian partikel yang besar. Jadi udah Anda tidak perlu bingung mencari di halaman berapa ya. Ini sudah dirangkumkan oleh Levenspiel. Nah, ini yang tadi dibahas. Nah, batasan untuk shrinking core model. Asumsi model ini tidak tepat ya, maksudnya tidak tepat secara sempurna, meskipun tadi sudah mendekati ya. Jadi for example reaksi bisa terjadi, jadi dia berdifusi di antara S dan kemudian padatannya, kemudian jadi intinya asumsi tersebut tidak sempurna, masih ada kekurangannya. Kemudian ada 2 perkecualian di dalam kesimpulan ini. Yang pertama adalah reaksi lambat, reaksi gas yang lambat dengan padatannya tuh berpori, sangat porus. Di sini reaksi dapat terjadi melalui padatan. Kemudian situasi ini biasanya continuous reaction model yang lebih pas untuk dijadikan permodelan. Yang kedua adalah ketika padatan yang dikonversi kemudian ada panas. Jadi padatannya dikonversi melalui pemanasan, tapi tanpa memerlukan kontak dengan gas. Misalnya baking breed, seperti itu. Kemudian ini adalah penentuan tahapan kecepatan yang mengontrol. Jadi misalnya di sini ya, kita tinjau dari suhu. Tahapan kimia biasanya tuh lebih sensitif terhadap suhu dibandingkan tahapan yang fisik, yang difusi ya. Sehingga eksperimen pada berbagai suhu seharusnya itu membedakan antara difusi pada bagian film atau pada bagian S-nya. Kemudian ini adalah grafiknya. Jadi nanti kita bisa fitting dengan grafik ini. Oh, data kita masuk di daerah mana? Di sini kan udah ada ininya, udah ada penjelasannya. Misalnya untuk partikel yang ukurannya konstan, maka ini persamaan 11 ada di sini. Kemudian persamaan 23 ada di sini, persamaan 18 ada di sini. Kemudian untuk partikel yang tadi menyusut, mengerut ya, ini adalah untuk yang Stokes regime yang partikelnya kecil. Kemudian ini adalah reaksi yang mengontrol. Jadi sudah Anda tinggal eksperimen Anda mendekati grafik yang mana. Ini adalah ukuran partikel. Jadi Anda bisa juga mencari mana yang mengontrol dengan membandingkan antara T dan R.
Artinya kalau T sebanding dengan R pangkat 1,5, maka yang mengontrol adalah difusi film. Kalau T sebanding dengan R kuadrat, maka difusi di lapisan S-nya itu yang mengontrol. Kemudian untuk T sebanding dengan R, maka untuk reaksi kimia yang mengontrol. Sosialisasi ini berjalan dengan baik. Mohon maaf karena Bapak dan Ibu, sosialisasi ini terus harus kita lakukan secara intensif, gitu ya. Nah ini udah habis ya. Jadi memang cepat ya, artinya tidak banyak di bab 25, makanya kita langsung sekarang latihan. Nah, kita akan mencoba mencari. Nah ini misalnya gini, partikel padat yang berbentuk spherical mengandung B. Kemudian dia itu dibakar secara isotermal di dalam oven dengan gas. Kemudian di sini padatannya terkonversi, kemudian di sini ada ini produknya, form non-flaking product sesuai dengan SCM. Aku kayaknya keluar ke meetingnya. Kenapa? Karena masih belum jam 10. Masuk lagi. Masuk lagi. Jadi Bapak dan Ibu ada 11 kriteria yang dinilai ini adalah standar dari. Kemudian tentukan mekanisme kecepatan yang mengontrol. Ya, jadi di sini Anda dikasih data, ada diameter partikel, kemudian ada konversi, ada T. Jadi diameter partikel itu yang ukurannya 1, dia konversinya 1 selama waktu 4 menit. Kemudian yang ukuran 1,5, 1 sama 6 menit. Nah, kemudian yang kedua 25,8. Ini partikelnya sama ukurannya 1 ya. Kemudian dia terkonversi 0,3, dia butuh 2 detik. Kemudian untuk yang 1 ya, terkonversi 0,75 butuh 5 detik. Anda tinggal mencocokkan dengan persamaan yang sudah dijelaskan tadi. Oh iya. Sinyalnya nggak ada itu. Sinyalnya jelek. Kemudian ini diameter partikel yang berbeda ya. Kemudian sama-sama terkonversi pada 100%. Yang satu membutuhkan 200 detik, yang 1,5 membutuhkan 450. Begitu juga yang ini partikelnya ukurannya beda, kemudian konversinya 0,875, dia butuh 1 detik. Pada saat satu konversinya 100%, dia butuh 1 detik. Monggo, sekarang adalah giliran kalian. Tadi saya sudah menjelaskan semuanya. Giliran kalian yang menghitung ya, memahami dengan 4 soal ini. Setelah itu baru nanti akan ada soal yang lain. Monggo. Semakin nilainya tinggi gitu. Penyakit COVID-19 ini adalah keyakinan yang kita dikerjakan ya. Ahmad Rifki, monggo dikerjakan. Kemudian hasil scoring itu. Ya, sebentar, Pak. Ya, oke. Anggun, Aulia, Ahmad Habib, Afif, Ifat. Banyak mahasiswa ATK 2 juga ya. Sayyidah Alwi, Adinata. Monggo semuanya ngerjakan.